Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati semuanya sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani yang saudara-saudara seiman ingin supaya kami menjawabnya, silahkan ditujukan kepada kami, dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita hidup tidak salah di hadapan Tuhan. Nah, untuk malam hari ini kami masih ingin mengajak saudara mencermati perkara-perkara yang harus dihindari. Dan itu dinyatakan di Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 18 ya. Sebetulnya ada lebih banyak lagi ayat, tapi kita baca sampai ayat 18 dulu. Kita akan mencermatinya satu persatu. Kita baca Amsal pasal 6 ayat 16, saya baca untuk kita sekalian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya. Kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, kita sudah mencermati beberapa hal, ya, yaitu kalau dikatakan di sana ada 6 bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, dibenci saudara, yang merupakan kekejian di hati Tuhan. Yang sudah kita cermati kemarin dalam satu renungan adalah mata sombong. Itu harus dihindari, mata sombong, karena itu dibenci Tuhan. Kemarin sudah kita cermati dengan segala sesuatunya. Kemudian lidah dusta, ini juga sudah kita cermati. Lalu yang berikut, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dengan pengertian harafiah maupun pengertian secara umum, ya, pengertian secara luas, maksudnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hati yang membuat rencana-rencana jahat. Nah, sekarang kita sampai yang kelima. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ini maksudnya apa ini? Jadi ini termasuk perkara yang dibenci Tuhan, termasuk yang merupakan kekejian di hati Tuhan. Ya. Kaki yang segera menuju kepada segera lari menuju kepada kejahatan. Nah, ini kalau saya merenungkan, ya ini memang orang yang punya kaki ini memang senang bertindak kejahatan, saudara-saudara. Gerak tubuh ini kan disanggah oleh kaki. Jadi kalau kakinya segera lari kepada kejahatan, yaitu memang seluruh tubuhnya berbuat jahat dan suka akan hal itu, dan bahkan mungkin mencari-cari kesempatan untuk itu. Nah, makanya kita bisa merenungkan sajalah. Ada orang
yang bahkan saya sedikit banyak kita manusia mungkin kalau kita mengingat hidup lama kita, ya, saudara kan sekarang sudah hidup baru dalam Tuhan. Nah, kalau mengingat hidup lama, mungkin bisa teringat bahwa kadang-kadang kalau ada kesempatan, itu kita ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencari keuntungan pribadi, ya, mencari keuntungan pribadi, walaupun itu sebetulnya sebuah tindak kejahatan. Halo. Ya. Salah satu contohnya katakanlah yang banyak terjadi ini di sekeliling kita, saudara ya. Kalau ada barang tertinggal, maka yang diharapkan adalah mudah-mudahan pemiliknya lupa, lalu nanti diambil untuk menjadi milik sendiri. Nah, itu kecenderungan orang akan semacam itu. Nah, ini yang kalau menurut saya yang seperti ini yang bisa dikategorikan dalam kategori satu perkara yang disebut kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saya punya pengalaman, saudara-saudara. Ya, ini pengalaman ini namanya pengalaman. Karena ketika merenungkan hal ini saya jadi teringat gitu loh. Pengalaman ini bukan untuk kesombongan, tetapi saya berharap ini mengimpartasikan sebuah peristiwa yang bisa kita pakai untuk menimba berkat seperti itu. Jadi saya kalau menceritakan diri saya dulu suka berbuat jahat. Saya akui. Sebelum tahun 1982, saya suka berbuat jahat. Bahkan sekarang pun, kalau ditinjau dari kekudusan Tuhan, saya sering merasa tergelincir untuk jatuh dalam kejahatan. Kenapa? Karena sekarang ini yang orang tidak tahu, berpikir jahat itu saja, itu sudah merupakan ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, gitu. Kalau seorang laki-laki memandang seorang wanita dan mengingini dalam hatinya, baru mengingini belum bertindak apa-apa, itu sudah merupakan ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi layak kalau Tuhan menyebutkan kesalehanmu seperti kain kotor di hadapanku. Kita ini orang-orang berdosa yang suka berbuat jahat. Tapi kalau ditinjau dari sisi kemanusiaan kita, ada orang yang memang dalam sengaja berbuat jahat itu sudah tidak ditutup-tutupi lagi. Sudah merupakan sebuah karakter seperti itu. Nah, berbeda dengan orang yang masih menginginkan akan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Ya, itu setidaknya mungkin berbuat dosa dalam hati. Kalau itu masih, saya pakai istilah masih mendingan lah seperti itu. Tapi ada manusia-manusia yang dalam hal mencari keuntungan diri sendiri itu sudah tidak peduli kepada lingkungan. Nah, coba aja kita ingat pada waktu ada kegegeran, ya, kan pernah terjadi itu beberapa kali itu di negara kita. Di Jakarta pernah terjadi kekacauan, di Solo pernah terjadi kekacauan. Pertanyaannya, di tengah kekacauan itu ada orang-orang yang menjarah toko. Bukankah semacam itu namanya sudah tidak memberitahukan kebenaran lagi? Nah, seperti itu loh. Nah, itu kaki yang segera lari kepada kejahatan. Begitu ada kesempatan, ya sudah, segera saja melakukan sebuah hal yang umumnya menguntungkan diri sendiri, walaupun itu merupakan kejahatan di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, jadi kaki yang segera menuju kepada kejahatan ini yang harus kita cermati
Dan kita sebagai orang beriman harus tetap teguh berpegang kepada kebenaran Tuhan, bukan kepada kejahatan, saudara-saudara. Saya pernah punya pengalaman kecil seperti ini. Saya pulang dari Tawangmangu menuju ke arah barat. Ya, saya mau pulang ke Salatiga waktu itu. Ya. Lalu waktunya sudah malam dan hujan lagi. Jadi seputaran antara jam 8 malam begitulah, dan hujan. Jadi sampai di tengah-tengah perjalanan antara Solo Salatiga itu waktunya hujan. Hujannya tidak deras sih, tetapi terus turun hujan begitu. Jadi berjalan itu enggak enak gitu. Lalu saya diantar oleh pengemudi, saudara. Seseorang yang saya minta tolong untuk mengemudikan kendaraan yang kami pakai. Nah, sampai di tengah jalan itu, saya tadinya nggak lihat, tapi dia kemudian melihat, Pak, lihat tuh Pak, itu mobil di hadapan kita, itu ada mobil barang. Jadi semacam mobil bak terbuka begitu, ada mobil barang. Itu Pak itu lihat tuh, itu bannya hampir lepas tuh. Bannya hampir jatuh itu, begitu. Wah iya ya. Wah terus gimana? Ya kita tunggu aja, gitu. Kita tunggu aja sampai bannya jatuh sekaligus dengan peleknya. Itu kalau peleknya aluminium mahal loh Pak. Harganya dia menyebutkan waktu itu. Itu kalau pelek biasa saja 600.000 laku itu bannya dan peleknya. Kalau peleknya aluminium bisa lebih, gitu. Wah gitu ya, nah, gitu. Dan sungguh saudara. Bannya terlepas. Begitu bannya terlepas, ya Pak, kata pengemudi yang mengantar saya, bannya terlepas Pak. Wah itu mujur kita itu, dia bilang begitu. Bejo kita nih, bejane awake dhewe Pak niku, gitu. Jadi mujur kita menemukan ban yang lepas. Nah kemudian ya sudah ambil gitu. Saya menunggu di dalam kendaraan di tengah hujan rintik-rintik itu, pengemudi saya mengambil ban lalu ditaruh di bagasi. Nah sambil berjalan saya diskusi, sebaiknya kita apakan ban itu. Kalau saya sudah sudah punya prinsip tentu saja, saudara tahu prinsip orang benar, nah, seperti itu. Lalu dia ya jadi duit lah Pak, gitu kata pengemudi saya. Tapi saya ingat akan hal ini. Orang benar itu harus bertindak kebenaran. Dan kita harus punya prinsip, kalau kita bertindak kebenaran, itu ada hal yang lebih menguntungkan daripada kalau kita kejahatan. Coba perhitungan saya itu begini, kalau saya bertindak, perhitungan saya begini, kalau ban itu tetap menjadi milik kami, saya setuju dengan teman di samping saya, ya sudah dijual aja, nanti hasilnya dibagi dua seperti itu. Tapi itu namanya kejahatan kan? Karena kita tahu bahwa ada seseorang yang menderita kerugian dan kita tahu, dan kita bisa untuk bertindak lebih baik dari itu, gitu loh. Nah itu yang ada dalam pertimbangan saya sebagai orang yang ingin bertindak benar seperti itu. Lalu saya katakan, apa enggak sebaiknya saya minta izin dulu kepada sahabat saya yang punya konsep yang lain dengan saya kan begitu. Apa tidak sebaiknya kita kembalikan saja? Kalau kita kembalikan kan bisa. Ya, lalu sahabat saya berkata, oh ya, kalau maksud Bapak begitu ya enggak apa-apa. Dia bilang begitu ya. Pada akhirnya ya karena dalam hal ini kan yang bertindak sebagai pemimpin rombongan ya dalam dalam grup kecil kami waktu itu saya. Jadi kita kembalikan aja lah, nggak enak. Kita ini kan orang-orang beriman, saya katakan. Nah, jadi di situ saya punya kesempatan bahkan untuk menjelaskan kebenaran kepada satu sahabat saya. Lalu yang kedua, saya ayo selip aja, diselip. Yuk, itu jalannya juga nggak kenceng, gitu. Diselip lalu kita stop, berhenti.
Dan ketika kita berhenti, saya berkata, "Mas sopir, panjenengan lihat ban serep Anda masih ada atau enggak?" Gitu. Nah, lalu dia berhenti toh di belakang kami dan, "Wah iya Pak, jatuh." "Waduh, jatuh ban serepnya." Gitu. Nah, itu kami ketemukan dan sekarang kami kembalikan. Saya katakan semacam itu. Nah, ternyata sopir itu yang kehilangan ban serep itu sangat berterima kasih. Dan nah, itu kenikmatannya kalau orang benar itu begitu. Kenikmatannya adalah bahwa kami di mata dia sebagai orang-orang baik. Sampai juragannya yang duduk di dalam itu mengucapkan, "Wah, terima kasih lho Pak." Itu seorang wanita. Terus bahkan dia berkata, "Pak, kami ini saya punya rumah makan." Gitu. "Saya punya rumah makan, kami sedang mau mengantar sesuatu ke arah Semarang. Nanti kalau lewat rumah makan kami, mampir ya Pak, memberikan kartu nama." Loh, seperti itu saudara. Sampai sekarang ini belum saya manfaatkan, saya malah lupa itu kartu namanya di mana. Tapi peristiwa itu menunjukkan bahwa saudara-saudara, kaki yang segera lari kepada kejahatan itu mencari-cari kesempatan untuk keuntungan diri sendiri, seperti itu. Ini hanya contoh sederhana saja, contoh sangat sederhana. Tapi kalau kita berpegang kepada kebenaran, ada hal yang lebih indah yang dapat kita nikmati. Coba bayangkan, saya kemudian kalau saya mau melanjutkan, itu kan punya sahabat baru, bahkan nanti bisa memberitakan kabar keselamatan kepada dia, dan seterusnya. Jadi saya mau cari itu kartu namanya, saya taruh di mana ya kemarin dulu itu. Nah itu ada peluang-peluang lebih besar, ada hal yang jauh lebih indah kalau kita berjalan dalam kebenaran Tuhan dibandingkan dengan kalau kita bertindak kejahatan, walaupun ada kesempatan. Nah saudara, dalam hal ini salah satu kuncinya kalau menurut saya adalah penguasaan diri. Salah satu kuncinya. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbuat jahat, nah itu kan orang siapapun manusia, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kecenderungan hati manusia kepada kejahatan semata-mata. Siapa itu? Ya kita, saudara dan saya. Kalau ada kesempatan itu maunya berbuat jahat melulu, begitu. Tetapi sebaiknya kita berbuat baik, kita tetap berjalan dalam kebenaran. Ya. Nah itu salah satu kuncinya adalah di penguasaan diri. Karena kalau tidak menguasai diri, ya sama saja, ya suka berbuat kejahatan daripada kebenaran, seperti itu. Nah, jadi dengan merenungkan akan hal ini di perenungan singkat ini, nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya demikian. Orang beriman harus berpegang teguh kepada kebenaran dan menguasai diri untuk menjauhi kejahatan. Saya ulangi, orang beriman harus berpegang teguh kepada kebenaran dan menguasai diri untuk menjauhi kejahatan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti. Dan terus kami beritahukan bahwa doa malam di live streamingnya dilaksanakan setiap hari jam 6 sore, hari Senin sampai dengan Sabtu, saudara-saudara, ya, jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi, yang doa pagi juga dilaksanakan setiap hari pada jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya berbeda dengan yang doa malam dan diadakan lebih panjang waktunya, lebih rinci,
doa syafaatnya lebih rinci dibanding dengan yang doa malam seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan juga yang berkenan memberikan subscribe, yang belum memberikan subscribe, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Dan silahkan dibagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati di samping kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.